Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Baik, hari-hari ini panas. Semoga melalui persekutuan kita di hari ini, hati kita bisa menjadi teduh dan sejuk. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan setiap ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bersama pemazmur, mari kita masyurkan Allah kita. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Yesus kami puja. Mari kita pujikan satu pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus mampu meredakan angin topan, badai, hujan deras, apapun itu Tuhan mampu hanya dengan berkata, diam, tenanglah. Badai apa yang Bapak Ibu rasakan di hari-hari ini? Apakah itu beban kehidupan ataukah beban dosa yang membuat kita merasa bersalah di hadapan Tuhan? Mari kita akui semua itu, kita bawa semua itu di kaki Tuhan. Kita akui supaya ketenangan batin kita terima. Supaya Tuhan bisa berkata tenanglah. Dan kita menerima kedamaian itu kembali. Sambil kita menyiapkan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita pujikan satu pujian ini. Tenanglah kini hatiku. Ya Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan kami mengakui Tuhan bahwa seringkali hidup kami dipenuhi oleh beban kehidupan, tanggung jawab, tugas-tugas,
terasa seperti sumber air yang terus ada tanpa henti. Kami tidur, besok kami bangun, ada lagi tugas-tugas itu. Dan itu seringkali membuat sukacita kami tipis. Tapi hari ini kami mau bawa semuanya itu Tuhan. Beban kami, dosa kami mengakui semuanya di hadapan Engkau. Kami lemah tapi Engkau kuat. Kami mau tangan Tuhan yang perkasa itu diulurkan kepada kami dan kami mau menyambutnya. Tenangkanlah badai hati kami dan kami terima pengampunan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mensyukuri pengampunan yang dari Tuhan. Amin. Inilah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah kasih karunia Allah yang begitu besar, yaitu pengampunan dosa yang telah saudara dan saya terima, menjadi dasar tekad kita untuk menjalani hidup yang baru, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan. Mari sekarang kita ikrarkan iman pengakuan kita pada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara gembala kita. Suara Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Adalah gembalaku, takkan
Benar ya Tuhan, bimbinglah kami senantiasa di dalam jalan kebenaran-Mu. Biarlah kami senantiasa dekat dengan Engkau, semakin mengenal suara Gembala Agung kami, Yesus Kristus. Kini ya Tuhan, tolong kami untuk boleh peka mendengar suara-Mu, bimbing kami ya Allah Roh Kudus untuk boleh mengerti dan juga melakukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, dan kami mohon belas kasihan dan kasih sayang dari Allah di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Pimpin juga hamba-Mu yang terbatas ini, dan kiranya suara Tuhanlah yang boleh kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, jujur saya agak canggung karena ini besar sekali panggungnya ya. Tapi puji Tuhan, kita melihat Tuhan berkarya di tengah gereja kita dan kita bersyukur Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di tengah-tengah kita ya. Dan salah satunya Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang sama kita ya, Tuhan kasih kita panggung baru gitu ya. Terus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dan beberapa waktu lalu Bapak Ibu, mungkin sebelum saya memulai ya pembahasan hari ini, firman Tuhan hari ini, beberapa waktu lalu ya mungkin boleh dibantu karena jaraknya agak jauh dari sini. Ya, beberapa waktu lalu Bapak Ibu, waktu saya buka Instagram ya, itu sempat viral, tidak terlalu viral yang gimana, bukan booming yang sampai ke ujung Indonesia, bukan, tapi sempat booming di kalangan orang Kristen gitu ya. Karena ada salah satu, mungkin ini artis kebanggaan ibu-ibu apa bapak mungkin ya, Maria Sandi begitu. Beberapa waktu yang lalu, ini postingannya 6 hari yang lalu kalau tidak salah, berbicara tentang red flags lagu rohani gitu ya. Lalu mungkin kalau kita baca red flag, mungkin maksudnya apa ya? Oh, bendera merah. Karena postingan ini mungkin beberapa orang Kristen gitu ya menganggap ini kontroversial karena emang ada lagu rohani yang red flag gitu ya. Emang ada lagu rohani yang dalam tanda kutip nggak rohani gitu ya. Dan akhirnya di scroll beberapa slide, intinya sebenarnya Ibu Maria ini ya, Maria Sandi itu mau menekankan begini. Kita sebagai orang Kristen perlu cermat-cermat untuk mendengar. Kadang memang ada lagu-lagu yang mengatasnamakan Tuhan tapi sebenarnya berfokus pada diri sendiri. Begitu. Jadi sebenarnya bukan bermaksud untuk menghakimi. Tapi salah satu yang membuat saya sedikit cekikikan karena ada beberapa netizen langsung berkomentar beragam ya. Ada yang bilang kayak gini, ini Maria Sandi ini menghakimi orang Kristen yang buat lagu nih. Emang dia siapa gitu ya menghakimi lagu-lagu yang udah orang buat gitu. Lalu ada juga yang ngomong kayak gini, karena di salah satu slide-nya ngomong, seharusnya memang lagu rohani itu berpusat pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Lalu ada satu komentar ngomong kayak gini, waduh berarti Mazmur 23 lagunya Daud itu self-center dong. Bener gak Bapak Ibu? Kan Daud ngomong Tuhan adalah gembalaku, kayak tadi lagu yang kita nyanyikan ya, Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan takut, aku tak akan kekurangan, aku berbicara tentang aku. Dan banyak komentar lainnya ya, beragam komentar, dan saya rasa ya ini kadang sebenarnya maksudnya adalah baik dari Ibu Maria Sandi ini ya, tapi kadang pemikiran, pola pikir, atau mungkin juga stigma-stigma tertentu di kalangan orang Kristen membuat akhirnya mereka punya beragam pandangan tentang lagu rohani yang tidak rohani gitu. Dan banyak salah paham lain yang saya temukan di dalam kolom komentar ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau lihat silakan di Instagram gitu, tidak promosi. Tapi lihat mungkin di Instagram banyak komentar dan kita bisa lihat beragam pandangan-pandangan orang. Bahkan Bapak Ibu saya lihat kadang salah paham kayak gini bisa terjadi memang karena mungkin stigma tertentu atau paham tertentu yang dia pegang, seseorang pegang. Mungkin orangnya saklek gitu ya, semua lagu rohani adalah lagu rohani gitu ya.
Entah liriknya benar atau tidak, atau mungkin genre lagunya enak atau enggak. Kadang kita kalau di antar generasi kan ada anak muda yang suka lagu rohani yang Hillsong, R&B begitu ya. Lalu kadang ada orang bilang ini lagu nggak rohani soalnya musiknya jedak-jeduk misalnya begitu. Kadang ada stigma-stigma tertentu yang memengaruhi pola pikir seseorang akhirnya menanggapi satu hal dengan caranya sendiri dan terjadilah yang namanya salah paham atau salah mengerti. Dan Bapak Ibu, salah paham yang kayak gini memang sering terjadi di antara mungkin kita sebagai orang Kristen ya, bahkan juga di khalayak umum. Tapi hal yang sama juga pernah terjadi di antara murid-murid Yesus, bahkan sampai buat mereka gegeran, berdebat tentang siapa yang paling besar di antara 12 murid ini. Maka Bapak Ibu, perdebatan seperti apa yang dilakukan oleh para murid, mari kita baca di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-10, kita baca secara bergantian. Saya ayatnya yang ke-35, nanti Bapak Ibu ayatnya yang selanjutnya, sampai dengan ayatnya yang ke-45, tidak terlalu panjang, maka mari sama-sama kita bacakannya yang bawa HP, yang bawa Alkitab, silakan kita baca sama-sama. Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai 45. Dengan judul perikop, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bersama-sama, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kita baca tadi ya, kisah ini mengisahkan dua saudara ya, kita sebut saja Yayo bersaudara ya, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus ya, kakak beradik ini. Maka kita lihat Yayo bersaudara ini ya, kepanjangan kalau ngomong Yakobus dan Yohanes gitu ya, kita singkat aja ya. Yakobus dan Yohanes, Yayo bersaudara ini ngomong sama Tuhan Yesus, "Guru, kami minta supaya Guru kabulkan permintaan kami." Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang punya Alkitab terjemahan baru 2, Yakobus dan Yohanes ngomong kayak gini, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Kira-kira menurut Bapak Ibu konotasi dari permintaan ini apa? Mungkin kita dengarnya kayak ini kok maksa sih, murid kok maksa gitu ya. Tapi sebenarnya memang permintaan ini terdengar sepermintaan biasa, tapi kita lihat bahwa sebenarnya di sini mereka sedang meminta sesuatu yang sebenarnya tidak sewajarnya untuk seorang murid, apalagi dikatakan murid Yesus untuk minta.
Kita lihat ketika murid-murid berkata, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta." Seperti ada nada tuntutan di dalamnya. Lakukan apapun yang kami minta. Tuhan Yesus gitu ya, "Guru, tolong lakukan apapun yang kami minta." Dan kita lihat walaupun mungkin seakan-akan ada nada tuntutan untuk dikabulkan permintaannya, mungkin Tuhan Yesus waktu itu dengan santai jawab seperti ini, "Ya baiklah, apa kira-kira yang kamu minta?" Dan si Yayo bersaudara ini bilang, "Perkenankanlah kami untuk duduk di sebelah kanan dan kiri." Berbicara tentang duduk, ketika Yayo bersaudara minta, sebenarnya bukan sebuah permintaan biasa. Ternyata kita melihat bahwa yang sebenarnya diinginkan oleh kedua murid ini adalah ambisi untuk punya jabatan, punya kekuasaan. Berhubung waktu itu, kalau kita baca di perikop sebelumnya, dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Tentu murid-murid dalam perjalanan ini mendengar banyak pengajaran Tuhan Yesus tentang konsep atau nilai kerajaan Allah. Di dalam pemikiran mereka, konsep kerajaan Allah dipandang dalam kacamata politik. Jadi ketika Kristus berjalan menuju Yerusalem, mereka berpikir, "Oh sebentar lagi guru kami akan menjadi raja, dia akan memulihkan keadaan orang Israel, menyelamatkan kita, melepaskan kita dari jajahan orang Roma." Tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan Yesus maksud soal kerajaan Allah. Maka kita lihat di sini ada salah paham, salah mengerti, kelambanan berpikir dari murid-murid karena pemikiran mereka itu dibentuk oleh budaya saat itu. Kerajaan waktu itu dalam pikiran para murid adalah membentuk satu dinasti baru gitu ya, politik baru, dan Yesus sebagai rajanya dan murid-murid nanti akan jadi bawahannya. Makanya kenapa Yakobus dan Yohanes minta, mereka sebenarnya kayak dalam tanda kutip mau booking tempat paling terhormat. Kalau nanti Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, dia benar-benar jadi raja, mereka dapat tempat paling terhormat. Maka bagi para murid-murid Yesus waktu itu, kerajaan Allah sebenarnya dipandang dalam kacamata politik. Di mana janji mesianik itu Yesus dipandang sebagai raja yang nanti akan membebaskan mereka. Dan sebenarnya ini adalah perkataan, pikiran yang bukan Tuhan Yesus ajarkan. Kebalikannya, Tuhan tidak mengajarkan nilai atau konsep kerajaan Allah berdasarkan politik. Tapi kita melihat bahwa betapa terbatasnya kacamata para murid melihat bahwa Yesus hanyalah sekadar raja di bumi saat ini. Dia akan memulihkan kerajaan di bumi saat ini. Sehingga apa yang sebenarnya dipikirkan oleh para murid justru menunjukkan ambisi mereka untuk berlomba-lomba, saya mau jadi orang yang paling utama, yang paling kelihatan, yang paling bisa dipercaya ketika nanti Yesus jadi raja. Maka kita lihat ada kesalahan berpikir dari para murid. Padahal kalau kita baca sepanjang Injil Markus, Tuhan Yesus banyak mengajarkan tentang konsep-konsep nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan tentang kuasa sebenarnya, tapi tentang bagaimana mereka menghambakan diri. Maka mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus merespon permintaan nyeleneh ini ya dari para murid. Ketika Tuhan Yesus mendengar permintaan para murid, dua orang murid ini ya, Yayo bersaudara ini, Tuhan Yesus tidak serta-merta langsung menghardik gitu, kayak menghardik Petrus, "Enyahlah engkau iblis, karena pikiranmu itu pikiran duniawi." Tapi di sini Tuhan menunjukkan kesabaran yang luar biasa karena sebenarnya sudah berulang-ulang kali, kurang lebih ini yang ketiga kali Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah bukan tentang kekuasaan, tapi penghambaan diri. Maka Tuhan Yesus menanggapi bahwa ya kalian minta apa ditanggapi dengan baik, bukan langsung dihardik, "Enyahlah." Walaupun sebenarnya mereka sepenuhnya tidak mengerti. Maka ketika Yesus bertanya seperti ini, "Dapatkah kamu meminum cawan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?"
Sebelumnya Tuhan Yesus bilang begini, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Tuhan Yesus sebenarnya mau mengoreksi pertanyaan mereka, permintaan mereka, kamu minta apa sebenarnya? Kamu nggak ngerti. Meminta jabatan atau kuasa di dalam ajaran Yesus berarti mereka harus rela dan siap untuk meminum cawan yang harus diminum dan dibaptis dalam baptisan Yesus. Maksudnya apa? Cawan dan baptisan adalah menggambarkan murka Allah yang nanti harus ditanggung oleh Yesus. Dan pengikut Yesus nanti harus mengikuti jalan yang sama. Inilah konsep kerajaan Allah yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan soal siapa yang paling berkuasa dan jabatan siapa paling besar, tapi Yesus mengatakan bahwa siapkah kamu, bersediakah kamu untuk menerima apa yang nanti kuterima, yaitu murka Allah yang menyala-nyala itu, penderitaan dan kematian yang harus kuderita. Di sini tentu Tuhan sebenarnya tidak melarang mereka untuk minta ya. Dalam bagian kitab lain kita lihat Tuhan bilang, ya mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apapun yang kau minta dalam namaku Tuhan pasti kasih. Tapi apakah permintaan tersebut selaras dengan kehendak Tuhan? Itulah yang paling penting. Kita melihat apa yang diminta oleh para murid sebenarnya tidak selaras dengan apa yang Tuhan ajarkan. Maka Tuhan koreksi mereka di sana. Sebab nilai kerajaan Allah bukan berbicara tentang posisi tertinggi, melainkan bagaimana melayani. Kerajaan Allah bukan soal kekuasaan, tapi bagaimana mereka menghambakan diri. Maka Tuhan Yesus sebenarnya lagi berkata, kalau kamu tidak mengerti, lihat apa yang kuajarkan. Bukan soal kuasa atau jabatan, bukan soal posisi, bukan ambisi. Maka kita lihat Bapak Ibu, nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus ajarkan adalah sebagai berikut. Bahwa dalam kerajaan Allah, ketika murid-murid minta kebesaran itu ya, minta tempat terhormat, dalam artian minta spotlight gitu ya, spotlight itu kayak cahaya yang nyentrong gitu ya. Minta kebesaran, sebenarnya yang Yesus maksud adalah kebesaran sejati itu bukan soal kamu jadi paling besar, paling berkuasa, paling berotoritas, apa jabatanmu, tapi tentang kerendahan hati. Maka kita melihat ketika Tuhan tanya ya, bisakah, dapatkah kamu minum cawan dan dibaptis? Jawaban para murid apa? Oh kami siap, kami bersedia. Karena pikiran mereka masih tidak mengerti maksudnya. Bahwa kebesaran itu ketika mereka minta bukan berbicara tentang posisi, tapi berbicara tentang penderitaan yang harus mereka lalui. Dan cukup disayangkan bahwa ambisi untuk mendapat kebesaran ini ternyata juga tidak hanya dimiliki oleh si Yayo bersaudara ini, tapi juga oleh murid yang lain. Ketika kita lihat di ayat 41 dikatakan mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain tuh marah. Mereka gak senang. Ini 2 orang ini ngapain sih minta-minta, booking-booking, rebut-rebutan. Tapi sebenarnya tidak hanya di sini Bapak Ibu, kalau kita balik ke pasal-pasal sebelumnya, apalagi di pasal 8, atau pasal 9 kita lihat, pasal 9 ayat 33, para murid berkata bahwa mereka memperdebatkan siapa yang paling besar dan itu terus nyampe di pasal 10. Dalam perjalanan menuju Yerusalem mereka berdebat, aku yang paling besar, aku yang paling layak untuk mendapatkan posisi di samping Yesus. Ketika nanti Yesus jadi raja. Maka Bapak Ibu ketika kita lihat para murid yang lain juga sebenarnya punya ambisi yang tidak benar. Yang sama dengan si Yayo bersaudara ini. Mereka cemburu karena Yakobus dan Yohanes ini berani minta. Gak sungkan gitu ya, minta jabatan terang-terangan kepada Yesus. Dan yang lainnya justru cemburu. Tapi kita melihat Tuhan berkata selanjutnya bahwa kamu tahu mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyat. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya baca dalam terjemahan baru 2. Di sini dikatakan bahwa kamu tahu pemerintah bangsa-bangsa. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya mengatakan bahwa
pemerintah pemerintah yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menganggap diri mereka adalah Tuhan, adalah dewa yang memerintah atas orang lain yang di bawah mereka. Maka bisa dikatakan mereka memerintah dengan cara tirani, memerintah dengan kejam, merampas hak orang, dan mereka tahu, murid-murid tahu. Kalau sebelumnya kita lihat Tuhan bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sekarang Tuhan bilang, kamu tahu sesuatu tentang pemerintahan, tentang kuasa, dan kamu mengalaminya. Tuhan berkata, kamu memang melihat bahwa pemerintah-pemerintah dan mengalami sendiri bagaimana pemerintahan Romawi menindas mereka. Tuhan bilang, kalian tahu dan lihatlah itu. Mereka menganggap diri mereka sebagai dewa, sebagai Tuhan, dan pemegang otoritas yang bisa bertindak sesuka hati mereka karena itu konsep mereka pada zaman dahulu. Bahwa kebesaran itu terdapat pada jabatan dan posisi. Maka di sanalah letak kesalahan para murid. Mereka bukan melihat dengan kerendahan hati. Kita melihat bahwa pemerintah-pemerintah ini memerintah dengan tidak adil, memerintah dengan tidak benar. Maka kita melihat bahwa mereka sama sekali tidak mengenal yang namanya kerendahan hati untuk melayani orang. Karena yang ada di dalam pikiran penguasa-penguasa dunia ini, penguasa-penguasa bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Selama mereka punya kuasa dan jabatan, mereka aman. Maka kita melihat Tuhan bilang begini, kamu tahu, kalian sadar pemerintah ini berlaku tidak adil atas kita, maka seharusnya kalian pun tidak begitu. Karena yang mereka minta tadi adalah hal yang sama yang dilakukan oleh para pemerintah dunia. Ketika mereka minta jabatan, mereka ingin seperti para pejabat-pejabat dulu. Pemimpin-pemimpin ketika kita lihat ada raja, tentu ada orang kepercayaan. Apalagi dikatakan bahwa Yakobus dan Yohanes ini masih saudara dengan Yesus. Kalau kita lihat di Injil Matius, yang minta permintaan ini adalah mamanya. Mamanya datang sujud kepada Yesus dan minta supaya anaknya dua ini dapat jabatan. Karena konsep yang mereka miliki bukan konsep kerajaan Allah yang Yesus ajarkan tentang menghambakan diri, tentang bagaimana mereka mau melayani, tapi bagaimana mereka dapat kesempatan untuk punya otoritas paling tinggi. Maka Tuhan mengoreksi pikiran mereka dengan bilang, tidaklah demikian dengan kamu. Tidaklah demikian di antara kamu. Tuhan ingin bilang, jangan seperti pemerintah-pemerintah itu yang mencari kebesaran dengan jabatan, mencari kebesaran dengan otoritas. Maka kita melihat perbedaan antara kerajaan Allah menurut para murid dan kerajaan Allah menurut apa yang Yesus ajarkan. Di dalam kacamata para murid, kerajaan Allah itu berbicara tentang mereka akan jadi pemimpin, mereka akan punya jabatan, mereka akan punya kuasa terhadap orang lain, memerintah seperti bangsa-bangsa lain. Sedangkan Yesus berkata bahwa ketika Tuhan bilang tidaklah demikian dengan kamu, siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah menjadi pelayan, maka Tuhan bilang melayani, punya kerendahan diri, menghambakan diri, bukan mengambil kekuasaan. Justru Tuhan bukan menitik beratkan pada kekuasaan, tapi Tuhan mengatakan justru ketika kalian mau jadi besar, rendah hatilah. Ketika mau mendapatkan kebesaran, Tuhan bilang rendah hatilah. Dan jadi hamba. Karena kita melihat pemerintah waktu itu, mereka mengambil menerima apa yang dirampas. Tapi menurut Yesus mereka harusnya memberi sama seperti anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan satu konsep yang kita tahu bahwa Tuhan memberikan nyawanya. Dan ini satu konsep kebesaran di mana Tuhan mengajarkan kalau kalian mau besar bukan cari jabatan. Bukan minta untuk dilayani, tapi layanilah seorang akan yang lain.
Maka kita lihat sebenarnya Tuhan sedang memberikan contoh bahwa kebesaran sejati di dalam kerajaan Allah itu ditemukan di dalam pribadi Yesus yang kasih contoh kepada mereka. Di dalam kerajaan Allah, Kristus mengajarkan, jadilah hamba, layanilah satu akan yang lain. Ketika murid-murid geger ya, marah satu dengan yang lain dan lihat ini murid yang lain sudah booking jabatan, mereka iri, mereka cemburu. Tuhan menggunakan kesempatan itu bukan untuk menghardik mereka kayak entahlah iblis-iblis gitu ya, pikiran kalian tidak benar. Tapi Tuhan membuka ajaran begini, kebesaran sejati, kalau kalian mau jadi besar, justru jadilah kecil. Kenapa? Karena apa yang dipandang dunia berbanding terbalik bahkan bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa layanilah seorang akan yang lain, begitulah kamu akan mendapatkan kebesaran. Kebesaran bukan berarti kayak nanti dapat jabatan, bukan. Tapi untuk melihat bagaimana Kristus sendiri datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus menekankan seperti ini, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka Tuhan bilang, lihatlah diriku yang datang bukan untuk minta dilayani, tetapi untuk melayani. Dan itu terbukti di antara murid-murid bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengosongkan diri, dia rela untuk membasuh kaki murid-murid, melayani mereka dan begitu sabar dengan murid-murid yang dalam tanda kutip pemahaman mereka tidak nyampe-nyampe. Mungkin kalau kita seandainya berada di antara para murid mungkin kita gemes ya, maksudnya Tuhan Yesus itu bukan gitu. Tapi Tuhan dengan sabar mengatakan, justru kebesaran sejati itu bukan ditemukan ketika kamu mencari yang namanya posisi dan jabatan, tapi ketika kamu melihat Kristus yang sendiri turun untuk melayani dirimu. Maka kita melihat bahwa Kristus yang mulia itu datang untuk memberikan teladan kepada para murid-murid. Bahwa sejatinya spotlight sejati tidak ditemukan ketika mereka menjadi pemimpin. Justru mungkin ketika mereka jadi pemimpin, mereka jadi dalam tanda kutip tidak tahu diri. Karena dapat semua yang apa dimiliki. Tapi ketika Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk jadilah hamba, jadilah pelayan, berarti mereka diminta untuk melayani orang lain, melepaskan hak mereka untuk dilayani demi melayani orang lain. Kalau kita lihat kata pelayan Bapak Ibu, berarti mereka harus memiliki kerendahan hati untuk bisa mendahulukan orang lain. Dan ketika Tuhan Yesus menambahkan hamba untuk semua orang, maka Tuhan bilang, lepaskanlah hakmu untuk dilayani demi melayani orang lain. Itulah kebesaran yang sejati di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Konsep kebesaran sejati yang diajarkan Tuhan Yesus justru adalah belajar untuk merendahkan diri, punya kerendahan hati untuk mengutamakan orang lain. Tidak seperti para pemerintah yang mereka lihat, mereka bisa menguasai banyak hal, kami mau seperti itu. Maka Tuhan memberikan suatu teladan kepada mereka. Lihatlah aku yang rela untuk melayanimu. Padahal kita tahu bahwa Kristus sendiri layak, hanya dia saja yang layak untuk menerima segala kebesaran, segala spotlight, segala puji itu. Tapi dia rela untuk tinggalkan haknya. Supaya manusia mengenal yang namanya kebesaran sejati. Apa artinya melayani sesama? Apa artinya belajar untuk menjadi hamba, menghambakan diri? Maka kita lihat Bapak Ibu, tindakan pelayanan terbesar sebenarnya kita bisa lihat di dalam Kristus yang rela untuk meninggalkan haknya, tahtanya untuk manusia yang hina seperti kita.
Bahkan dikatakan dia rela untuk memberikan nyawanya, menunjukkan bahwa Tuhan tidak tanggung-tanggung untuk melayani manusia yang tidak layak untuk menerima pengampunan. Maka Yesus melakukan pelayanan terbesar itu, menyerahkan nyawanya, karena Tuhan tahu manusia sejatinya tidak akan mampu untuk mengerti arti kebesaran dan kerendahan hati yang sejati. Manusia yang berdosa tidak akan mampu untuk berhadapan dengan tuntutan Allah yang besar. Murka Allah, makanya Kristus mau datang untuk melayani mereka, membukakan pikiran mereka bahwa kerajaan Allah sejatinya bukan tentang apa yang dipikirkan dunia, tentang kuasa, tentang otoritas, tentang memiliki banyak hal. Tapi justru bagaimana mereka sejatinya melihat Yesus yang menghambakan diri, melakukan pelayanan yang sejatinya tidak bisa kita lakukan dengan benar. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa Yesus datang dan melayani kita untuk menunjukkan bahwa inilah kerendahan hati dan pelayanan yang sejati. Spotlight itu tidak kita dapatkan ketika kita punya panggung untuk unjuk gigi bukan senyum terus ya Bapak gitu ya. Bukan, tapi justru ketika mereka mau untuk merendahkan diri, belajar untuk melayani orang lain. Dan Kristus melakukan itu di tengah-tengah kita, di tengah-tengah para murid, dan menjadi teladan bagi kita. Ingatlah bahwa Kristus tidak datang ke tengah-tengah kita ketika manusia sudah seutuhnya sempurna dan layak untuk menerima sesuatu. Tapi justru ketika kita lagi hina-hinanya, ketika kita lagi hancur-hancurnya, di sanalah Tuhan layani orang yang seperti kita. Maka demikian Tuhan mau supaya kita pun lakukan hal yang sama. Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Lewat penderitaannya, lewat kematiannya, dan lewat kebangkitannya. Bagi setiap kita orang-orang yang masih berdosa. Maka Kristus pun ingin agar para murid mengerti. Kebesaran jangan dicari di dalam apa yang dunia pikirkan, tapi carilah di dalam pribadi Kristus yang melayani mereka tanpa minta balasan. Maka Kristus ingin kita mau Bapak Ibu menghambakan diri, belajar untuk melayani sesama sekarang, bukan ketika nanti kita sempurna. Tuhan tidak pernah menunggu kita untuk sempurna dulu baru kita mau melayani. Tuhan tidak pernah menunggu kita untuk baik dulu baru kita melayani. Tapi ketika Tuhan memberikan contoh dan kita disadarkan, ya Tuhan ternyata selama ini apa yang kucari salah. Maka di sana Tuhan minta kita untuk berubah. Tuhan mengoreksi pikiran kita untuk sejatinya melayani bukan ketika kita sudah sempurna. Atau menunggu momen yang tepat. Contoh mungkin, saya mau melayani kalau mungkin panggung kita udah jadi gitu ya. Contoh Bapak Ibu. Tapi dia ingin kita mau belajar dari dia sekarang, saat ini. Tanpa menunggu momen yang tepat. Tanpa menunggu kita jadi orang yang baik, orang yang sempurna untuk melayani Tuhan. Dan pemikiran yang sama ketika kita melayani, Tuhan minta kita melayani dengan kerendahan hati. Seperti Kristus rendah hati, dia mau kita juga belajar untuk rendah hati. Karena pelayanan sejatinya bukan tempat untuk ajang cari kekuasaan. Pelayanan bukan ajang untuk cari kebesaran, tapi justru ajang di mana kita mau belajar melayani satu dengan yang lain. Maka marilah kita mengubah pikiran kita yang tadi ya Bapak Ibu. Ketika kita menganggap konsep pelayanan adalah menunggu mungkin saya sempurna. Konsep pelayanan adalah menunggu saya jadi orang dalam tanda kutip baru saya mau melayani. Tapi Tuhan minta kita untuk punya satu mindset, itu kerendahan hati untuk melayani. Tanpa kerendahan hati tentu pelayanan hanya akan tertuju pada diri sendiri.
Kita melihat ketika permintaan para murid ini diajukan, sebenarnya mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mau terlihat lebih besar, terlihat lebih agung dari yang lain. Tapi Tuhan meminta untuk tidak seperti itu. Bahwa ketika kita melayani pun Tuhan minta kita boleh melayani dengan rendah hati. Sekarang bukan menanti kapan-kapan, tapi meminta kita dengan sungguh-sungguh untuk, ya Tuhan, saya mau melayani sungguh-sungguh seperti Engkau sudah terlebih dahulu melayani saya. Maka sejatinya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebesaran tanpa spotlight, sebenarnya yang paling layak untuk menerima spotlight itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pelayanan justru kita tidak akan pernah bisa dapat spotlight itu. Karena kita tahu bahwa pelayanan tentu milik Tuhan, Tuhan yang kasih. Tuhan ingin kita boleh melayani satu dengan yang lain, tapi bukan untuk cari kebesaran, bukan untuk cari nama. Tapi Tuhan minta kita untuk bisa melayani satu dengan yang lain seperti Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita. Kalau kita sering nyanyi, melayani, melayani lebih sungguh. Sungguhkah kita melayani lebih sungguh tanpa meminta panggung dalam tanda kutip? Tanpa mencari pujian dari orang lain, tanpa mencari keuntungan diri sendiri. Maukah kita melayani seperti Kristus sudah melayani kita? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kerendahan hati berarti kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tapi kita mencari Kristus, melihat Kristus yang sudah melayani kita lebih dahulu. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melihat bahwa pelayanan bukan tempat kita untuk cari nama, tapi tempat kita untuk melihat bagaimana Kristus mengasihi kita. Bagaimana kita juga belajar untuk mengutamakan satu dengan yang lain. Kalau saat ini mungkin kita masih menunggu momen yang tepat untuk bisa melayani, mari kita belajar untuk lihat Tuhan tidak pernah menunggu kita untuk sempurna baru Dia layani kita. Tuhan selalu siap sedia untuk merangkul kita, mengajari kita arti kebesaran yang sejati, yaitu melayani satu dengan yang lain. Maka biarlah segala puji, segala spotlight itu ketika kita melayani Tuhan, segala kebesaran itu kita kasih kepada Tuhan. Kepada Kristus yang layak untuk menerima segala spotlight, segala kebesaran itu. Dan kita mendapatkan sukacita ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Biarlah cinta kasih Tuhan itu terus memimpin kita Bapak Ibu untuk punya kerendahan hati dan melayani tanpa mencari keuntungan diri sendiri. Seperti Tuhan sudah melayani kita tanpa menunggu kita sempurna, maka mari kita juga mau melayani Dia. Melayani satu dengan yang lain. Bukan untuk dianggap paling baik dan paling rohani, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Supaya cinta kasih Tuhan makin dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, biarlah pikiran kita terus terarah kepada Kristus yang telah melayani kita dengan cinta kasih yang kekal. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau, yang terlebih dahulu menunjukkan teladan yang agung kepada kami. Bahkan menolong kami untuk melihat bahwa kebesaran yang sejati bukan berada di tempat tertinggi, tapi berada di tempat ketika kami mau merendahkan diri dan melayani satu dengan yang lain. Seperti Kristus datang, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Maka tolong kami ya Tuhan untuk punya pemikiran, punya pola pikir, punya kerendahan hati untuk bisa melayani dan menghambakan diri sepenuhnya kepada Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami ya Tuhan, kami mengetahui bahwa kami tidak sempurna. Kadang motivasi hati kami tidak benar. Kadang kami mengetahui bahwa pikiran kami mencari keuntungan diri sendiri.
Maka ampuni kami ya Tuhan dan tolong kami untuk boleh sepenuhnya melihat pribadi Kristus yang telah menunjukkan pelayanan agung kepada kami. Demi putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Puji Tuhan, firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Hari ini kita diingatkan kembali supaya kita melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita lakukan apapun itu sesuai firman Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita hari ini juga membawa persembahan kita di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita atas kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Persembahan pada hari ini didasari oleh Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kita membawa persembahan kita, mari kita pujikan satu lagu, Sobatku, ada satu sobatku yang setia. persembahan dan akan dipimpin oleh penatua. Mari kita berdoa. Lord, we thank you for this day, for the offerings that have been given. Bless them and help us to use them for your glory. Lord, we pray for
In all our spheres of work and influence, help us to remember that we serve you not just in church, but in every area of our lives. Help us to do those things that we do for your glory and without seeking recognition or status or praise. Help us, Lord, to submit all those areas of service to you for your glory. Lord, we pray for those who are celebrating birthdays. Lord, for your blessing on each one of them. We pray for Lau Suzera, who will be leaving us. We pray for your blessing on her future and ministries, wherever you lead her. Lord, we commit this week into your hands for your glory and your praise. In Jesus' name, amen. Shalom. Kami mau kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita dalam firman yang kita dengar hari ini. Jika ada yang baru hadir di ibadah kami pada pagi hari ini, mohon bisa berdiri sejenak. Selamat datang. Selamat datang. Keluarga Bapak Gea Faurata, Bapak Indra dari Karis, dan Bapak Aliman juga welcome ke gereja kami hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan Lausus Elhana Isya Lolo dan juga kepada segenap penatelayan yang melayani kita. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Mari kita mengajak keluarga untuk hadir bersama dalam ibadah keluarga gabungan sekaligus peringatan Hari Pendidikan Aletheia dalam ibadah Minggu 3 Mei pukul 8 dalam tema Satu Tubuh, Satu Misi. Membangun masa depan melalui Sekolah Kristen Aletheia. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Markus Domingus dan pelayanan penyambut tamu oleh keluarga Bapa An Tiong Hui. Dan di hari Rabu tanggal 29 April jam 10 Komisi Vanitia Sofia akan mengadakan acara aksi sosial di Panti Werda Tresno Mukti, Turen, Malang. Jemaat dapat berpartisipasi dengan menyumbang sembako dan dapat dikumpulkan di gereja saat ibadah Minggu tanggal 26 April. Pendaftaran retreat keluarga GKT Antioquia sudah ditutup. Bagi jemaat yang telah mendaftar dan mau membayar via transfer, dapat ditransfer melalui rekening kas gereja dengan kode 01 di akhir nominal. Contoh 350.000 Rp1. Untuk pembayaran retreat paling lambat hari Minggu tanggal 10 Mei. Adapun untuk brosur katalog penggalangan dana retreat akan terus disebar melalui grup WA gereja. Mari kita dukung acara ini bisa dengan cara membeli produk atau menyebarkan katalog. Hari ini adalah pelayanan weekend terakhir untuk Lausa Rebecca Basaria Zera Krompis di GKT Antioquia. Apakah Zera bisa masuk ada di atas? Bisa maju ke depan? Saya minta Pak Crispy datang untuk berdoa untuk Zera.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya puji Tuhan saya boleh menyelesaikan praktek saya di tempat ini. Ini betul-betul perpisahan sepertinya ya. Kemarin saya sempat perpisahan tapi ternyata datang lagi gitu ya. Ya bersyukur banget udah selesai kurang lebih selama 2 semester gitu ya, selama 6 bulan di tempat ini. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya boleh pelayanan di sini, Tuhan yang menguatkan saya untuk pelayanan di sini. Dan saya juga bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendukung saya dan ya sudah memberikan kasihnya, menunjukkan kasihnya kepada saya gitu dan sudah menganggap saya seperti keluarga sendiri seperti itu ya. Iya, di tempat ini saya bersyukur saya bisa belajar banyak dari berkhotbah. Saya berkhotbah pertama kali di sini. Saya WL juga pertama kali di sini dan pelayanan-pelayanan lainnya. Saya mengucap syukur saya boleh banyak berkembang dan diberkati seperti itu ya di tempat ini. Dan saya juga berharap pelayanan saya di tempat ini dapat menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian seperti itu. Ya, terima kasih atas segala sesuatunya yang Bapak Ibu Saudara telah berikan kepada saya, baik itu perhatian dan segala macamnya. Dan saya juga meminta maaf kalau misalkan ada dari saya yang salah, mungkin mungkin kalau misalkan ada keluh kesah gitu ya, boleh disampaikan gitu kalau emang perlu bicara secara pribadi kepada saya masih ada di gereja setelah ini, seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sekalian, selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Cahaya Ilham, Ibu Desi Suryaningsi, Bapak Timotius Bambang Wigianto, Bapak Jiwi Singh. Kalau hadir hari ini, apakah bisa minta maju ke depan sebentar? Ada ayat firman untuk berulang tahun dari Yesaya 64 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk keluarga kita yang berulang tahun dalam minggu ini dan kita nanti juga akan sama-sama doakan Los Zera. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur, berterima kasih Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia untuk keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan untuk Bu Cahya, Bu Desi, Pak Bambang, Pak Awi. Kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara mereka. Kiranya Tuhan yang terus pakai kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang terus tolong apapun pergumulan, persoalan mereka Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terima kasih karena Tuhan terus setia menemani, menuntun setiap langkah mereka. Kami serahkan kehidupan keluarga kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang terus pimpin. Begitu juga dengan Los Zera, Tuhan terima kasih untuk kebersamaan selama 3 bulan ini bersama-sama dengan kami. Melayani Tuhan, terima kasih Tuhan pakai terus Los Zera, pimpin dia dalam studinya Tuhan, urapi, berkati, biarlah Los Zera bisa menyelesaikan studinya dengan baik dan bisa terus melayani Tuhan. Tuhan terus kuatkan panggilannya dalam melayani, Tuhan terus tolong lawat sertai dia. Ini setiap kami Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian pembacaan warta, Tuhan memberkati.
Saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu di sini, saya yakin profesinya berbeda-beda ya, betul ya? Ada yang pedagang, ada. Walaupun tidak angkat tangan saya tahu. Ada yang pengusaha, ada juga. Ada yang CEO. Waduh, belum. Menuju ke sana. Mungkin ada yang mahasiswa, ada yang guru, atau bukan cuma ya, maaf ibu rumah tangga, bukan cuma. Saya tahu tugasnya berat. Berbagai macam profesi kita, saya yakin itu juga adalah ladang pelayanan di mana Tuhan menempatkan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita harus rendah hati dalam melayani. Gimana ya caranya kita rendah hati dalam pekerjaan kita? Apakah kalau pedagang itu, kalau jadi pedagang rendah hati itu, ya wis tak kasih murah semuanya, tak kasih murah. Seharusnya belinya 5.000 gitu ya, kita jualin 3.000 aja. Itukah kerendahan hati? Iya, Pak Bambang, begitu ya? Waduh, langsung tutup ya, tokonya Pak Bambang langsung tutup. Bukan ya Bapak Ibu, atau seperti guru seperti saya ini, bagaimana ya caranya rendah hati dalam saya mengajar? Saya usul satu hal Bapak Ibu, kita bisa rendah hati dengan menyadari bahwa kemampuan kita, skill kita, kecakapan kita itu belum 100%. Masih ada saja yang perlu diperbaiki, bisa diperbaiki. Gimana ya cara, tukang masak ada chef di sini ya, Chef Liantin. Mana orangnya ya? Ya, gimana caranya supaya masakan saya lebih nikmat, gimana supaya toko saya bisa lebih laris, gimana caranya supaya usaha saya ini memberkati banyak pekerja, atau yang di bank bagaimana supaya saya bekerja profesional. Jangan seperti bank yang kemarin viral ya, ada bank yang berapa 28 miliar itu hampir hilang. Nah, dalam pekerjaan apapun, firman Tuhan kan sudah mengingatkan kita, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Mari kita saling memperbaiki diri untuk supaya lebih baik lagi, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jika orang-orang Kristen ini serentak melakukan itu, bayangkan Bapak Ibu, komunitas kita, dunia kita akan menjadi tempat yang lebih baik untuk semuanya. Nama Tuhan yang dibesarkan, dimuliakan. Kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Mari kita pulang dengan tekad ini dan kita pujikan satu pujian terlebih dahulu, besarkan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
hanya bagi nama Tuhan. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Markus Domingus. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pesan-pesan baik yang Tuhan sampaikan dari firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan hari ini. Kami mohon Tuhan karuniakan kepada kami segala berkat Tuhan supaya kami boleh menghidupi firman ini dalam hidup kami di rumah, di sekolah, di tempat di mana kami bekerja, dan di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas lagi. Biarlah orang tahu hidup kami ya Tuhan sebagai pengikut Kristus yang semata-mata meneladani Kristus dan menjalani kehidupan Kristus di tengah dunia ini. Biarlah banyak orang kemudian akan mengagumi Tuhan Yesus, datang kepada Kristus, percaya kepadanya, diubah hidupnya oleh Kristus, dan mengalami berkat yang kami terima juga dari Tuhan. Buka hatimu, terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatmu yang setia. Kasih Allah Bapamu di sorga mengalir dengan limpahnya dari tahtanya yang kudus. Dan dalam persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan, memberikan hikmat dan bimbingan, mengajar kita untuk menghidupi firman, dan memberdayakan kita dengan kuasa dari sorga untuk menjadi saksi-saksi kehidupan Kristus di tengah dunia. Berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus ini melimpah turun atas kita semua. Amin. Sejenak bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.